Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami berterima kasih mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, untuk menjadi murid Kristus tentu saja mempunyai tanggung jawab. Murid-murid Yesus yang terpilih, tentu saja mereka belajar dari Yesus, mereka belajar firman dan cara Yesus dalam melayani jiwa-jiwa. Menjadi murid Kristus harus hidup menurut firman Tuhan. Yesus memberikan suatu perintah yang baru. Yesus mengajarkan umatnya untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Untuk mempraktekkan kasih, yaitu melakukan kasih. Orang yang punya kasih, ia pasti bisa mengasihi sesama juga. Ia pasti melakukan yang baik. Dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. Jadi apa yang Yesus ajarkan ialah supaya murid-murid saling mengasihi. Kita pun sebagai gereja Tuhan harus saling mengasihi. Kalau murid-murid saling mengasihi, pasti ada damai, pasti ada kerukunan, tidak ada perpecahan, pertikaian atau persaingan. Sebab itu di pagi hari ini saya mencatat ada beberapa hal untuk hidup mewujudkan hidup menurut kasih. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah orang yang hidup dalam kasih tentu selalu rindu untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 26 ayatnya yang ke-8, di situ tertulis, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Puji Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan suka berdiam dalam rumah Tuhan, meluangkan waktu mencari hadirat Tuhan, beribadah, mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini adalah satu hal yang baik untuk dilakukan oleh umatnya. Hal yang kedua, wujud kasih adalah mentaati perintah-perintahnya.
Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang berusaha melakukan, mentaati firman Tuhan. Berarti hidup patuh menuruti firman Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya memegang dan melakukan firman Tuhan. Setiap peraturan, perintah, dan ketetapan Tuhan itu adalah satu hal yang baik untuk dilakukan oleh umat Tuhan. Tuhan memberikan bukan untuk menjadi beban, tetapi supaya umat Tuhan dalam keadaan baik adanya. Puji Tuhan. Orang yang hidup menurut firman Tuhan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak lagi hidup dalam kefasikan dosa. Dengan melakukan kebenaran, seseorang dapat hidup menjadi berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan. Itulah wujud kasih yang ketiga. Kita harus saling membantu. Kita dapat membantu orang yang berkekurangan, orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kita belajar menjadi rendah hati untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Perbuatan baik yang dilakukan oleh kita terhadap umat Tuhan lainnya, orang lain, tentu saja supaya nama Tuhan dipermuliakan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan yang baik yang dilakukan umat Tuhan sangat berguna bagi orang lain, menjadi berkat, sehingga orang lain dapat melihat terang. Ada terang Tuhan dalam hidup umatnya. Perbuatan baik seperti terang, dan kita pun adalah anak-anak terang yang menunjukkan firman Tuhan, sehingga mereka boleh melihat. Orang yang belum percaya, mereka boleh melihat terang Kristus. Nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus diperkenalkan, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Yesus. Biarlah hidup kita menjadi berkat, berguna bagi orang lain. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan berikan kemurahan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi yang berkekurangan, Tuhan berkati. Bagi yang mempunyai pergumulan, Tuhan buka jalan. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan setiap doa mereka di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka,
Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan, berikan kemenangan, berikan pertolongan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan hari ini apa yang kami buat, apa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin.